Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang peranan profesi guru di bidang pelayanan administrasi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Bernica FC Panjangan, yang kedua, Maria Eufrosina Uga Aso, yang ketiga, Ikaumi Kasana. Baik, adapun yang akan kami kaji yang pertama tentang pengertian administrasi pendidikan, yang kedua tentang tujuan administrasi pendidikan, yang ketiga tentang fungsi administrasi pendidikan, dan yang keempat tentang peran guru dalam administrasi pendidikan. Baik, untuk pengertian administrasi pendidikan akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, administrasi pendidikan ini dia terdapat dua kata, yaitu administrasi dan juga pendidikan. Kalau secara etimologis, kata administrasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan juga ministro. Ad itu berarti kepada dan juga ministro adalah pelayanan. Nah, kalau menurut para ahli, yang pertama itu menurut Ngalim Purwanto. Di sini Ngalim Purwanto mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, sedangkan menurut Hadari Nawawi, kalau administrasi pendidikan itu adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama dalam pendidikan formal. Nah, selanjutnya menurut Depdiknas RI sendiri, bahwa administrasi pendidikan adalah suatu keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, spiritual, demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Nah, sehingga daripada pengertian terdapat para ahli dan juga secara etimologis tadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian daripada administrasi pendidikan yaitu proses atau upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar dan mengajar. Nah, dalam menjalankan administrasi pendidikan ini, ada 4 prinsip yang harus dijalani juga. Yang pertama itu adalah prinsip efisiensi. Nah, di mana administrator profesionalis ini harus mampu melaksanakan administrasi pendidikan ini dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam mengelola pengadministrasian pendidikan, dan juga jika ada tindakan-tindakan yang sekiranya membutuhkan biaya yang cukup tinggi harus mampu digunakan seefisien mungkin. Ketika ini dilanggar, maka kedepannya nanti bisa jadi akan menimbulkan suatu kerugian baik dalam internal institusinya sendiri maupun eksternal yang dilayaninya seperti itu. Selanjutnya, yaitu prinsip pengelolaan. Nah, administrator ini dia adalah sebuah manajer yang bekerja dengan langkah-langkah secara sistematis ya. Dia bekerja dalam langkah manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, kemudian pengordinasian, pengarahan, dan juga dengan kontrol yang baik, sehingga administrasi pendidikan tadi dapat berjalan sesuai dengan visi misi yang telah disepakati, dan juga program-program yang diwujudkan tadi dibuat secara hierarkis dan sistematis, dan mendahulukan skala prioritas, baik itu prioritas yang jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Nah, selanjutnya yaitu prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Nah, administrator ini mempunyai tanggung jawab dan juga berpegang pada amanah untuk mengutamakan tugasnya. Administrator ini dia berjalan sesuai dengan skala prioritas, bukan karena pesan daripada sponsor. Nah, kalau jika prinsip ini dilanggar, maka bisa jadi prinsip efisiensi tadi juga terabaikan. Terabaikan bahkan hanya akan memboros biaya. Pelaksanaan yang di luar tanggung jawab administrator hanya akan terjalin seluruh tugas administratif yang ujungnya tugas pengelolaan tidak terkontrol dengan baik dan benar. Yang terakhir adalah prinsip kepemimpinan yang efektif. Nah, bahwa seorang pemimpin ini sudah harusnya dapat menjalin komunikasi baik dengan bawahannya atau cerdas dalam merealisasikan human relationship. Nah, seorang pemimpin yang baik ini sudah seharusnya dia mampu untuk tidak hanya serta-merta menyalahkan bawahannya, namun juga memberi peringatan dan arahan. Begitu juga dengan bawahannya, tidak hanya langsung jika salah langsung membuat pemimpinnya ataupun menggusar pada atasannya, namun bisa meluruskan sesuai dengan profesionalitas yang ada di atas aturan yang telah disepakati bersama. Baik, selanjutnya untuk tujuan administrasi pendidikan akan dijelaskan oleh Maria Eufrosina. Kepada Maria dipersilakan. Tujuan administrasi pendidikan. Secara garis besar, tujuan administrasi pendidikan adalah untuk mencapai tujuan dari pendidikan, atau bisa dikatakan bahwa tujuan administrasi pendidikan ialah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sergio Vanni dan Carver, ada administrasi pendidikan: efektivitas produksi, daya guna. Yang kedua, ada kemampuan menyesuaikan diri, kepuasan kerja. Yang dimaksud dari efektivitas di sini adalah sekolah mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Selain itu, tujuan administrasi pendidikan adalah yang pertama, tercapainya fleksibilitas dalam proses administrasi pendidikan. Yang kedua, terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi pendidikan. Yang ketiga, terlaksananya kontinuitas administrasi pendidikan. Yang keempat, terlaksananya pendidikan seumur hidup yang disipliner dan berpedoman pada linearitas keilmuan. Materi berikutnya yaitu fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian. Yang dimaksud dari pengorganisasian di sini adalah kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antar individu dalam upaya terwujudnya tujuan administrasi pendidikan. Yang ketiga, tindakan. 4, pengawasan. 5, pengarahan. Pengarahan adalah penjelasan atau bimbingan terhadap para personil pendidikan yang terlibat, baik yang berada dalam jabatan struktural atau fungsional, agar pelaksanaan tugas di tiap-tiap bidang dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyimpang dari program yang telah ditetapkan. 6, pengkoordinasian, atau dengan kata dasar koordinasi, adalah upaya menghindari timpang dalam bertindak. 7, pelaporan. 8, penganggaran. Penganggaran adalah anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk pencapaian tujuan administrasi pendidikan. 9, komunikasi. 10, kepegawaian. 11, penilaian. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Maria yang sudah memaparkan penjelasan tentang
tujuan dan juga fungsi administrasi pendidikan. Materi selanjutnya yaitu tentang peran guru dalam administrasi pendidikan dan langsung disimpulkan oleh Benika FC Padiangan. Kepada Benika dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, peran guru dalam administrasi kurikulum. Di bidang administrasi kurikulum, ada beberapa peran yang menjadi tugas seseorang guru, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Tugas sentralisasi di lingkungan sekolah meliputi perumusan atas kompetensi atau tujuan khusus pembelajaran seperti penetapan bidang studi, peraturan sekolah, dan perencanaan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan tugas desentralisasi yaitu mengembangkan terhadap komponen kurikulum dengan meliputi perencanaan dan pengembangannya. Yang kedua, peran guru dalam administrasi kesiswaan. Suatu tugas guru meliputi proses dan tahap awal pembentukan kepanitiaan hingga tahap akhir. Salah satunya yaitu OSIS. Guru juga ikut serta dalam pengelolaan organisasi untuk membimbing dan melatih siswa dalam dunia kepemimpinan. Dan yang ketiga, yaitu peran guru dalam personalia. Guru akan membuat suatu kumpulan identitas secara lengkap tentang biodata pegawai atau karyawan yang bekerja. Dan yang keempat, yaitu peran guru dalam sarana dan prasarana. Yaitu merupakan administrasi dalam mengolah, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan. Sekarang yaitu kita masuk pada bidang penting dalam ruang lingkup administrasi pendidikan, yang meliputi bidang tata usaha, yaitu organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuan, masalah pengangkatan, pemindah, penempatan, laporan, dan pengisian buku induk rapor. Yang kedua yaitu bidang personalia guru, yaitu pengangkatan dan penempatan guru, organisasi person guru, dan masalah kepegawaian. Yang ketiga yaitu bidang pengawasan atau supervisi, yaitu yang meliputi upaya meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha, upaya mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha. Yang keempat, bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, meliputi berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah, melaksanakan organisasi kurikulum, dan metode-metodenya sesuai dengan pembaharuan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Kesimpulannya adalah administrasi pendidikan adalah proses atau upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar dan mengajar. Tujuan dari adanya administrasi pendidikan diantaranya tercapainya fleksibilitas dalam proses administrasi pendidikan, terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi pendidikan, terlaksananya kontinuitas administrasi pendidikan, terlaksananya pendidikan seumur hidup yang disipliner dan berpedoman pada linearitas keilmuan, penerapan fungsi-fungsi administrasi pendidikan, penerapan fungsi-fungsi administrasi di bidang pendidikan dapat dirangkum dari beberapa pendapat para ahli yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan, pengawasan, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, penganggaran, komunikasi, kepegawaian, dan penilaian. Begitu pentingnya administrasi pendidikan ini, layanan ini tidak akan berjalan efektif tanpa adanya peran dari guru. Dalam hal ini, peran seorang guru dalam administrasi pendidikan meliputi dalam hal kurikulum,
kesiswaan, personalia, dan sarana dan prasarana. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Bernica yang sudah membawakan menyampaikan materi tadi tentang peran guru dalam administrasi pendidikan sekali memberikan kesimpulan daripada seluruh pembahasan materi kita kali ini. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Kami mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan juga berterima kasih atas kerjasama semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam.